Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Akbar CK. Teman-teman, ini ada informasi yang menarik nih. Roy Suryo CS dan gerombolan-gerombolannya yang ingin jual buku, memprovokasi, memfitnah dan jelek-jelekkan Pak Jokowi dan Wapres Gibran di salah satu hotel di Kota Malang berkedok dakwah. Ini dibubarkan oleh warga. Nah, sebelum kita ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Tanpa berlama lagi, langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Zuhur jam 1 jam 2 kita duduk sama-sama, saya ikut hadir juga, dimediasi oleh petugas dari Korem, lalu dari Polres Batu dan dari Polsek Dawu. Intinya menolak panjenengan bertiga. Ada Dr. Tifa, Gus Nur, dan Dr. Roy Suryo. Karena tiga orang ini dianggap satu memecah belah, memprovokasi, dan ada yang kita kenal nih, tiga alasan yang suka dipakai oleh si Anu yang bolak-balik bebaring pengajian. Adalah intoleransi, radikal, dan satu lagi khilafah. Khusus khilafah dilekatkan kepada Gus Nur. Walaupun ketua panitia sedang mengatakan bahwa Gus Nur kan orang umat, namun itu pokoknya udah pakai pokoknya. Gitu ya. Bentar. Ini orang bertiga ini sama-sama mantan terpidana alias narapidana semua ya, yang udah di penjara. Edi Mulyadi, Sugi Nur, Roy Suryo. Alhamdulillah ya, ini menunjukkan bahwa apa yang kami lakukan itu sudah membuat ketakutan orang-orang yang punya niat buruk, orang yang punya niat tidak baik ya. Jelas betul bahwa apa yang kami lakukan selama ini dengan membongkar keburukan, membongkar palsuan dari orang yang pernah berkuasa selama 10 tahun di Republik ini, 2 tahun di Provinsi DKI, dan selama itu tujuannya berkedok dakwah di salah satu kota di Solo itu sudah benar-benar terbongkar ya gitu. Karena apa? Karena terbukti bahwa dia syarat-syarat dia menggunakan ijazah dan lain sebagainya adalah palsu. Tapi kan aneh, acara hari ini itu sebenarnya kan acara untuk keagamaan. Keagamaan. Dan sudah ke-6 kalinya. Ya. Topik yang diminta ke saya adalah bagaimana pemanfaatan teknologi untuk dakwah. Dan saya juga soal teknologi untuk dakwah. Dan itu sudah biasa saya berikan, saya paparkan di setiap tempat, bahkan sekolah-sekolah, ya SMA, atau SMP di seluruh Indonesia. Jadi kok aneh kok malah kemudian itu dikait-kaitkan. Nah, ya, tapi kami insya Allah tidak akan mundur. Ya, karena apa? Bukan hanya orang itu yang kemudian ini pasti ada orang kurus di balik ini. Bukan orang besar, pasti ada orang kurus di balik ini. Dan anaknya pun sekarang kita permasalahkan karena anaknya yang sedang masih berkuasa. Ya, itu jelas betul juga sekolahnya nggak jelas. Kalau orang tidak sekolah ya memang kayak gini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya saya Bang Roy Suryo, Mas Roy Suryo, dan Dr. Tifa diundang untuk mengisi acara keagamaan. Ya. Jadi kami itu akan yang diundang Roy Suryo. Tipa. Tapi intinya acara itu direcokin, dibubarin, diganggu, dipersekusi, diintimidasi oleh orang, ya saya nggak tahu, karena tadi saya langsung dilarikan ke kamar. Saya nggak sabar, saya harus hadapi sebenarnya, tapi panitia membawa saya ke kamar. Yang muncul di otak saya itu, loh ini presidennya sudah ganti apa belum sih? Itu aja yang di otak saya ini. Karena dulu waktu rezim terkutuk laknatullah yang 10 tahun lalu, memang sering saya ini dituduh radikal, dituduh intoleran, dituduh mecah belah bangsa. Emang iya? Bahkan saya di penjara 2 kali. Pantas di penjara. 4 tahun. Itu dulu. Nah, sekarang sudah ganti presiden, seingat saya presiden Indonesia ini sekarang Prabowo namanya. Nah, kok ini kok ada acara masih dibubarkan? Ya wajar dibubarkan. Isinya itu semua sampah, fitnah, ingin memecah belah, memprovokasi. Itu semua isinya berkedok dakwah. Kok ada Roy Suryo, si Tipa, ya kan? Si Sugi Nur nih lagi. Isinya nggak ada itu soal agama segala macem. Isinya semua itu provokasi semua ya, menjelek-jelekkan dan memfitnah. Satu lagi, jual buku sudah dibocorin oleh si Tipa, karena Tipa sudah mengatakan ingin roadshow ke 100 kota di seluruh Indonesia. Lah ini
ini ya dibubarin sama warga. Udah pas itu. Nih si Tipa nih, kalau nggak percaya. Ini adalah rangkaian dari roadshow untuk buku Jokowi's White Paper. Rencana kami ada di 100 kota, jadi kami roadshow-nya dari Solo, kemudian kami ke Malang, kemudian setelah itu kami ke Medan, dan dilanjutkan nanti juga ke Jawa Tengah Barat. Warga Medan kita tolak ya, warga Medan khususnya. Kalau mereka ke Medan, ini ingin memecah belah ini gerombolan ini. Yaitu di Purwokerto, Purbalingga, Cilacap, dan insya Allah Salatiga. Jadi nanti kami akan melakukan kegiatan roadshow. Apa yang menjadi visi misi dari kegiatan roadshow ini? Pertama adalah kami RRT sudah menunaikan tugas kami untuk melakukan penelitian terkait dengan ijazah dari Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia ke-7, sebagaimana juga para teman wartawan semuanya dan rakyat Indonesia juga sudah tahu. Jadi perjalanan kami untuk membongkar keaslian dari ijazah Joko Widodo sudah selesai. Kami sebagai akademisi, sebagai peneliti sudah menunaikan tugas kami. Dan seandainya hasil penelitian ini berguna, ya insya Allah ini nanti akan menjadi sebuah argumentasi ilmiah bagi kami. Gak ada gunanya itu. Terlepas dari masalah kriminalitas yang terjadi pada kami, buat kami itu nggak ada masalah. Artinya apa? Kami bekerja berdasarkan dari ranah kami sebagai peneliti. Kalau soal pasal dan sebagainya nanti diurusi oleh tim kuasa hukum kami, gitu ya. Nah, sehingga setelah penelitian kami selesai dan kemudian simpulan bisa didapatkan firm ya, secara scientific base, secara kajian ilmiah, ijazah Jokowi 99,99% palsu. Nah, untuk itu maka temuan kami tidak hanya berhenti sampai di sini. Sebab apa artinya kalau cuma kami saja yang tahu? Sebab yang punya hak untuk tahu tentang keaslian ijazah Joko Widodo itu seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia katanya. Pantas dibubarin oleh warga Malang ya. Oleh karena itu maka kami merasa cukup efektif kalau salah satu sosialisasi atau persebaran dari hasil penelitian ini adalah salah satunya ya medianya itu buku. Karena buku itu bisa menjadi legacy atau menjadi sebuah warisan yang tidak saja dibaca oleh generasi sekarang tapi juga bisa dibaca generasi yang mendatang. Kenapa? Kami tidak ingin nanti kalau seandainya persoalan ijazah, dugaan ijazah palsunya Jokowi ini tidak kita buka dan kemudian tidak ada basis fakta ilmiahnya, maka kami takut nanti anak cucu kita nanti akan punya presiden ke-20 atau ke-23 nanti pakai ijazah palsu lagi. Lah. Pantes nih warga Malang ngebubarin mereka ini ya. Karena tujuan mereka itu bukan keagamaan, tetapi ingin memecah belah, memprovokasi masyarakat dan jual buku yang isinya sampah semua itu. Kami memutuskan untuk tidak menandatangani sumpah. Soalnya item-item atau detail-detail dari apa namanya sumpah yang harus kami tandatangani itu ini apa namanya banyak jebakannya gitu. Wih, si Tifa dipanggil polisi, disodorin sumpah. Ya langsung gemeteran kayak kucing kehujanan. Katanya dulu gagah berani, sekarang kok kecut kayak jeruk busuk. Ya gimana nggak takut, sumpah itu bukan mie instan yang bisa dicampur bumbu seenaknya bro. Itu sumpah hukum, bukan sumpah serapah di warung kopi. Kalau sampai dia tanda tangan, fix kebohongan dia sendiri yang bakal nyekek lehernya. Sebenarnya ini mungkin lebih ke soal sakit hati dan dendam aja. Untuk memutus hubungan antara, misalnya dia nggak beruntung nih kalah, tapi sakit hatinya lebih ke Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi yang pindah perahu sebenarnya. Kan sebenarnya Pak Jokowi punya perahu besar sebelumnya, tapi Pak Jokowi kemudian memutuskan satu perahu bersama Pak Prabowo. Dan dianggap kekalahan itu dialamatkan ke penyebab determinannya adalah tidak perahunya Pak Jokowi. Jadi mungkin cara untuk membalaskan dendamnya adalah diputus hubungan baik antara Presiden Pak Prabowo Jokowi dengan Pak Jokowi. Jokowi. Artinya pendukung Pak Prabowo dengan pendukung Pak Jokowi mau dipisah, padahal hubungan mereka lebih baik aja. Betul. Pemerintah kita mau dibikin seperti apa? Mau bikin pemerintahnya jadi lemah atau gimana? Ini kan nggak ada masalah.
Prabowo dengan Pak SBY tidak ada masalah. Kalau Prabowo dengan Pak Jokowi tidak ada masalah. Kenapa harus diputus hubungannya? Kalau diputus hubungannya kan melemahkan pemerintah. Kan yang diputus ini sama pendukung pemerintah. Jadi tujuannya pasti untuk memperlemah pemerintah. Tujuannya itu supaya disapa, supaya punya bargaining power yang baru, punya bargaining position yang baru. Maksudnya dicoba untuk dipisah. Padahal apa gunanya buat pemerintah? Apa gunanya apa untungnya buat Pak Prabowo memutus hubungan dengan Pak Jokowi? Nah, itulah video kita kali ini. Silahkan nanti komentar kalian di kolom komentar. Itulah sedikit informasi yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Saya Akbar CK mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye-bye.